there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Yes, he will. He will make a way for you. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi ibadah online kita akan segera dimulai. Matikan notifikasi gadget Anda dan aktifkan mode hening agar dapat berkonsentrasi selama ibadah. Mari bersama keluarga meresponi pujian dan penyembahan. Siapkan hati untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Untuk persembahan, perpuluhan dan taburan lainnya dapat melalui rekening BCA berikut ini. Atas nama GBI Kasih Karunia Kota Mobagu. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi melalui nomor berikut ini. Gembala dan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini. Puji Tuhan, shalom. Biar hari ini saya percaya semua kita bersuka cita dalam Tuhan, amin. Mari siapkan hatimu yang terbaik, kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Semua anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang Engkau kerjakan bagi setiap hidup kami. Hari ini kami boleh menikmati kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan yang besar. Oleh sebab itu kami bersuka cita di dalam Engkau. Dan hari ini kami bawa hidup kami yang terbaik bagi Engkau.
Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa, yang layak dipuji dan layak kami sembah. Setiap hari kami renungkan, setiap pujian dan pengagungan kami kepadamu. Biar setiap apa yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, semuanya berbau harum di hadapan-Mu. Engkau berkenan bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami buka ibadah kami di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap beribadah kepada Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami renungkan segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia Raja di atas segala raja, Dia yang layak disembah. Sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan, glory bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Terimalah setiap pujian, terimalah setiap pengagungan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi Engkau, hosana bagi nama-Mu. Glory bagi nama-Mu Yesus, glory bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, Raja di atas segala raja. Biarlah bala 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 bala. Jesus, Jesus. Biarlah bala 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 bala. Mari Bapak Ibu sembah Dia. Naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Masyurkanlah namanya. Yes Lord. Biarlah kami sembah Engkau, Raja di atas segala raja. Biarlah bala 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 bala. Sesungguhnya kami merindukan Engkau lebih dari apapun, lebih dari segala-galanya. Biarlah bala 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 bala. Jesus. Terima kasih Tuhan. Biar hadirat-Mu hadir bagi setiap kami. Bekerjalah Engkau bagi setiap kami Tuhan. Biarlah bala 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 bala. Sikadaya bala 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 bala. Hati kami merindukan Engkau. Ya Tuhan. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu. Roh-Mu, sukacita-Mu melimpah atas kami. Ya bala 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 bala. Bala 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 bala. Sikadaya bala 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 bala. Sikadaya bala 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 bala. Sirala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kurandukan sejak waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis yang Kau dengar Tuhan. Kau dengar, Ya yes Lord. manis kau dengar. Tuhan dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hati kami bersuka Tuhan. Dan hati
semua bertepuk tangan bagi Raja kita. Karenamu. Semua sorakan katakan haleluya. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu hadir bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Yes, saya percaya bahwa kematiannya memberikan hidup yang kekal bagi setiap kita. Yes, haleluya. Ya, sama-sama katakan. Ya Tuhan, Engkau telah mati bagi setiap kami. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenang. Katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, sangat baik. Oh Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kuasa maut telah dikalahkan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kenang. Ya sama-sama katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yes Lord, sungguh Engkau baik, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Oh Yesus, Dia baik bagiku. Yes. Hallelujah. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And mari sungguh-sungguh katakan He is so good to you. Dia sungguh baik bagi engkau. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Ya, lagi katakan He is so good. Mari tunjuk kiri kananmu, suami istri, anak-anakmu, katakan Dia sungguh baik bagi engkau. He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's good to you. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Kau sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari katakan Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Saudara percaya bahwa Dia adalah Allah yang terbaik bagi engkau. Amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu yang lebih baik lagi bagi Tuhan. Karena Dia sangat mengasihi engkau. Dia yang terbaik bagi engkau. Mari hari ini berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami, tetap putih selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia aku, oh hanya Dia segalanya bagi. Mari Bapak Ibu dengan sungguh sama-sama katakan, angkat tanganmu, katakan kepada Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Bagimu segala pujian. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan buat umat-umat. Hari ini kami kembali beribadah, mengucap syukur sebab Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami percaya kuasa Tuhan ada atas ibadah hari ini. Umat Tuhan di berbagai tempat dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Kuasa Tuhan bekerja
melawat, memberkati umat-umat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Pujian penyembahan bagaikan dupa yang berbau harum naik ke takhta hadirat Tuhan, menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, dan Allah mencium bagaikan korban yang berbau harum di hadirat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati, mengurapi kami semua, mengurapi firman-Mu, mengurapi hamba firman-Mu, pakai bibir mulut lidah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua umat Tuhan yang siap menerima berkat firman Allah sama-sama katakan amin, amin. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur hari ini kita semua dalam keadaan apapun, saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Saya ajak kita semua membuka firman Allah di dalam Bilangan pasal yang ke-21. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Bilangan pasal yang ke-21 ayat 8 dan ayat yang ke-9, sama-sama kita baca firman Allah. 2, 3. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama-sama dari hal di mana Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat sebuah tiang yang di sana seperti ular tembaga. Oleh anugerah Tuhan, saya ada satu waktu ya di pegunungan Moab. Di sana ada sebuah tiang yang menjadi simbol di mana bangsa Israel pernah mengalami satu perjalanan, dan dalam perjalanan mereka dipagut oleh ular-ular di padang belantara. Dan ketika mereka dipagut oleh ular, mereka berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Musa untuk membuat ular tembaga dan ditaruh pada sebuah tiang, dan setiap orang yang memandang kepada tiang itu maka setiap orang itu akan disembuhkan. Nah, saya ingin mengajak kita melihat kenapa Tuhan menyuruh Musa membuat ular dan menaruh kepada sebuah tiang. Saudara diberkati oleh Tuhan, saya ajak kita baca mulai dari ayat yang keempat. Saya menarik untuk mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kita lihat perjalanan kehidupan kita di hari-hari ini. Firman Allah berkata ayat yang keempat, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa
Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi ular tembaga yang dibuat oleh Musa dan ditaruh pada sebuah tiang, dan setiap orang yang memandang kepada tiang itu, orang itu disembuhkan daripada dipagut oleh ular tedung. Saudara, kenapa mereka dipagut oleh ular tedung? Alkitab mencatat karena mereka melawan Tuhan dan melawan Musa. Kenapa mereka melawan Tuhan dan mereka melawan Musa? Karena mereka sudah jenuh dan bosan dalam perjalanan hidup mereka. Ayat yang keempat berkata, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Oh, ada satu perjalanan hidup bangsa itu, Tuhan izinkan mereka berjalan mengelilingi tanah Edom bukan 1-2 hari. Dalam bagian lain, Ulangan pasal yang kedua ayat 1, dalam cerita yang sama, mereka mengembara bertahun-tahun mengelilingi padang gurun sekitar daerah Edom, tanah Seir. Oh saudara diberkati oleh Tuhan, bukan hal yang mengenakan ketika bangsa Israel diizinkan oleh Tuhan sekian lama mereka mengembara di padang gurun, dan hanya itu saja yang mereka lihat. Padang gurun, padang gurun, padang gurun. Alkitab berkata, tidak ada air, tidak ada makanan yang lain selain kata mereka, roti ini roti yang hambar. Mana yang turun dari surga, mereka telah muak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Akibatnya karena kondisi, situasi, keadaan dari hari, minggu, bulan, tahun, mereka berkeliling, mereka berputar-putar, mereka mengembara. Akhirnya sampai pada batas hidup mereka. Alkitab berkata, lalu mereka mengata-ngatai Musa dan melawan kepada Tuhan. Dengarkan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apapun keadaan yang kita alami, jangan kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup ini, karena saya percaya hari ini udah banyak manusia di dunia ini yang bosan, yang muak, yang jenuh dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Tapi bagi kita anak Tuhan, dengarkan, apapun yang terjadi, dia tetap Tuhan yang setia buat saya dan saudara. Jangan sampai kita mengata-ngatai Musa dan mengata-ngatai Tuhan seperti yang dikatakan firman Allah. Kita lihat firman Allah. Ketika bangsa ini mengata-ngatai Musa, mereka mengata-ngatai Tuhan, mereka melawan kepada Musa, mereka melawan kepada Tuhan. Karena tidak ada air, karena tidak ada makanan, selain mana yang hambar, yang setiap hari mereka makan. Mungkin secara manusia, saya dan saudara, jika setiap hari itu saja yang kita makan, dari hari ke hari, itu saja yang kita makan, bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ada keluhan, ada sungutan. Halo bapak-bapak, jika setiap hari isi hanya masak itu saja, itu saja. Gimana respon saya dan saudara? Tapi dengan peristiwa bangsa Israel, memang Tuhan sengaja, Tuhan lagi membawa mereka di padang gurun. Tuhan lagi mengajar mereka di padang gurun. Karena Ulangan berkata, dengan maksud merendahkan hati mereka, supaya mereka percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi ketika mereka mengata-ngatai Musa, mereka melawan Tuhan dan Musa. Ayat yang ke-6 pada Bilangan 21, firman Allah berkata, lalu Tuhan menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan,
keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, dengan kasih Kristus, saya ingin menghimbau, mengajak kita semua, jaga setiap sikap hati saya dan saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, yang diizinkan Tuhan, satu hal yang penting, jaga hati saya dan saudara. Karena dari hati terpancar kehidupan. Ketika bangsa Israel melawan Musa dan Tuhan karena keadaan yang mereka alami, lihat Tuhan yang turut melakukan bagian Tuhan. Ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Bisa terjadi tiba-tiba di antara perkemahan bangsa Israel, tiba-tiba muncul ular tedung. Kenapa? Tuhan berdaulat atas hidup ini Bapak Ibu. Jika Tuhan sedang mengizinkan mereka makan mana dari hari ke hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Tuhan sedang mengajarkan mereka bahwa hidup mereka tidak ditentukan oleh apa yang mereka makan dan minum, tapi ditentukan oleh firman yang mereka dengar dan lakukan. Tapi ketika mereka bosan dengan apa yang dilakukan, disediakan oleh Tuhan, maka Tuhan melakukan hal yang lain. Tuhan menyuruh ular tedung, Tuhan memunculkan ular tedung untuk memagut setiap mereka yang bersungut, setiap mereka yang mengata-ngatai, setiap mereka yang melawan Musa. Kok Tuhan yang izinkan mereka mengalami demikian? Musa yang dipersalahkan. Mereka berkata, kenapa bawa kami di padang gurun supaya kami mati binasa? Dengar saudara, apapun keadaan yang kita alami, semua dalam kendali Tuhan. Amin. Apapun yang saudara hadapi hari ini, jika engkau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, engkau harus meyakini bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, semuanya dalam kontrol Tuhan yang berkuasa dalam hidup saya dan saudara. Dan saya mau katakan dengan keyakinan iman, jika dalam keadaan situasi seperti ini, kita tetap hidup sesuai dengan firman Allah, maka kita akan melihat pembelaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Di luar sana, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang-orang yang tidak mengakui dan tidak berserah kepada Tuhan, hari-hari ini mereka banyak mengalami goncangan, mereka banyak mengalami hal-hal yang membuat mereka mengalami hal yang tidak baik dalam hidup ini. Tapi bagi saya dan saudara orang percaya, saya mau katakan dengan keyakinan iman, dimanapun Anda berada, saudara, bagi Tuhan tidak ada tempat basah dan tempat kering yang menjadi batasan. Bagi Tuhan, di mana kita berada, di situ ada pemeliharaan Tuhan. Bagi Tuhan, di mana kita tinggal dan kita percaya dan hidup sesuai firman Allah, Tuhan mampu dan sanggup untuk melakukan bagian Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Jangan sampai dalam keadaan seperti kita alami sekarang ini, belajar dari bangsa Israel, jangan sampai mereka melawan kepada Musa dan kepada Allah yang menuntun mereka. Padahal Alkitab berkata, setiap hari di siang hari ada tiang awan menyertai mereka. Di malam hari ada tiang api yang menyertai mereka. Ternyata di tengah kesulitan, kesesakan yang dialami oleh bangsa Israel, setiap hari ada penyertaan Tuhan. Setiap hari ada pemeliharaan Tuhan. Tapi ketika mereka mengata-ngatai, mereka bersungut, mereka melawan Tuhan dan Musa, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung untuk memagut mereka. Syukur masih ada sebagian orang Israel yang sadar bahwa akibat mulut mereka, mereka sadar mereka mengalami resiko bahkan kematian. Benarlah kata firman Allah dalam kitab Amsal, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati saya dan saudara dikuasai oleh lidah. Jika lidah ini kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, maka kita akan mengalami tidak baik. Jika kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, maka kita akan mengalami kebaikan dari Tuhan. Apapun keadaan yang sedang terjadi. Sebabnya ketika orang Israel sadar, mereka telah melakukan kesalahan, mereka datang kepada Musa dan mereka berkata, kami telah berdosa,
sebab kami telah berkata-kata melawan Tuhan dan Musa. Dan mereka mohon supaya Musa berdoa kepada Tuhan. Dan ketika Musa berdoa, Alkitab berkata, Tuhan berfirman kepada Musa sebagai seorang pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan tidak berfirman kepada bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, seorang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menuntun umat Tuhan. Buat ular dari tembaga, taruh di sebuah tiang. Dan setiap orang yang sedang dipagut oleh ular, yang memandang kepada tiang ular tembaga itu, dia disembuhkan oleh Tuhan penyembuh. Dalam akhir cerita firman Allah hari ini, saya ingin mengajak kepada saya dan saudara bahwa bagi kita orang yang percaya, ular tembaga yang ditaruh di sebuah tiang, didirikan di sebuah tiang, dan setiap orang yang memandang kepada ular tembaga, dia disembuhkan. Tidak ada gambaran lain bagi saya dan saudara bahwa ular tembaga yang didirikan, yang menjadi pusat pandangan orang Israel pada waktu itu, bagi saya dan saudara hari ini, Yesus adalah pusat buat saya dan saudara. Salib Kristus yang adalah pusat bagi saya dan saudara. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, bagi setiap orang yang memandang kepada salib, maka Alkitab berkata hidupnya diubahkan dari kutuk menjadi berkat. Dari sakit disembuhkan. Dari tidak berdaya menjadi kuat. Karena salib mengandung kuasa bagi yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bagi orang dunia, Alkitab berkata 1 Korintus 1 ayat 18. Pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi orang yang binasa. Tapi bagi kita yang percaya, sebagaimana Israel memandang kepada ular tembaga di atas sebuah tiang, bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, salib Kristus adalah kepastian buat saya dan saudara. Baik untuk hidup di dunia ini maupun untuk hidup dalam kekekalan. Hari ini Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita merayakan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Doa saya supaya kita melakukan perjamuan kudus hari ini, kita kembali melihat kepada salib Kristus. Sebab hanya Yesus satu-satunya jaminan buat saya dan saudara. Perjalanan hidup hari-hari ini sudah membuktikan tidak ada cara lain, tidak ada hal lain yang bisa menjadi jaminan pegangan bagi kita orang percaya selain kita memandang kepada Tuhan Yesus. Apa yang bisa diandalkan hari ini? Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, buka mata iman kita. Selain saudara membuka mata jasmani, saudara buka mata iman dan lihat kehidupan dunia ini. Tidak ada lain. Jaminan kita, andalan kita selain kita memandang kepada salib Kristus. Ibrani pasal yang ke-12, mari kita baca. Ibrani pasal yang ke-12, ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Allah berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan tekun, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara lihat, Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita, karena apa? Karena saya dan saudara. Karena kita yang percaya kepada dia. Itu sebabnya Alkitab berkata, di sekeliling kita banyak orang yang sedang memperhatikan kehidupan saya dan saudara.
Di luar sana banyak orang memperhatikan saya dan saudara sebagai pengikut Yesus. Itu sebabnya sebagai pengikut Yesus, tanggalkan beban dan dosa yang merintangi perlombaan iman, perjalanan hidup saya dan saudara. Dan mari kita berjalan maju, tetap memandang kepada Yesus yang terus menuntun iman saya dan saudara sampai kepada sempurnaan. Hanya Yesus jaminan saya dan saudara. Hanya Yesus panduan saya dan saudara. Hanya Yesus satu-satunya pertolongan bagi saya dan saudara. Saya bersyukur hari ini berita baik kita bisa dengarkan bahwa masih ada Yesus dalam hidup saya dan saudara. Keadaan yang terjadi di dunia hari-hari ini, kami bersyukur sebab masih ada Tuhan dalam hidup kita. Ada jaminan pengharapan bagi saya dan saudara yang punya Tuhan. Saudara, sebagaimana Israel memandang kepada ular tembaga dan mereka disembuhkan dari sakit mereka karena dipagut oleh ular dedung. Dunia medis di seluruh dunia menjadikan lambang daripada ular dan tiang itu sebagai penyembuh, saudaraku. Dunia mengakui bukan karena kepercayaan zaman Yunani, tapi hari ini kita diingatkan. Sebagaimana dunia medis mengakui bahwa lambang daripada ular dan tiang itu adalah penyembuh, bagi kita orang yang percaya Yesus yang tergantung di kayu salib, dia adalah penyembuh buat saya dan saudara. Mari pandang Tuhan hari ini, saudara, yang menuntun iman saya dan saudara. Pegang erat kepercayaan saya dan saudara. Jangan lepaskan kepercayaan kita. Jangan tinggalkan kepercayaan kita. Jangan abaikan kepercayaan kita. Sebab hari-hari ini yang kita butuhkan dalam hidup ini hanya Yesus. Hanya Yesus yang kita butuhkan dalam hidup ini. Doa saya hari ini, setiap saya dan saudara mendengarkan firman Allah, pandang kepada Tuhan Yesus. Dia yang tergantung di kayu salib. Dia yang tekun memikul salib, mengabaikan kehinaan. Di salib Kristus, Tuhan menggantikan hidup saya dan saudara. Di salib Kristus, Tuhan mengubahkan hidup saya dan saudara. Di salib Kristus, kita terima anugerah yang daripada itu karya terbesar yang Yesus kerjakan buat setiap kita yang percaya kepada Dia. Makanya Alkitab berkata, Dia adalah jaminan dalam hidup saya dan saudara. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 22 berkata, Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Sebagaimana bangsa Israel berkeliling dari tahun ke tahun dalam situasi keadaan seperti yang mereka lihat hari demi hari. Demikian yang dialami manusia di kolong langit hari ini. Dalam suasana seperti ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada lain jaminan saya dan saudara selain Yesus satu-satunya pertolongan bagi saya dan saudara. Saya berdoa, ketika kita melakukan perjamuan kudus hari ini, Anda mengalami kuasa Tuhan dalam hidup. Ada kepastian Tuhan di dalam hidup. Mari siapkan hati kita semua untuk kita melakukan perjamuan kudus. Karena salib Kristus adalah satu-satunya dalam hidup saya dan saudara. Jaminan buat saya dan saudara. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, di rumah Anda yang telah menyediakan roti dan anggur, ajarkan kepada anak-anak kita bahwa ketika kita melakukan perjamuan kudus, makan roti minum anggur, kita mengingat kematian Tuhan. Yesus yang pernah mati di kayu salib. Sebab hanya Dia Tuhan satu-satunya. Haleluya. Sementara kita siapkan roti dan anggur, nyanyikan pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku.
berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah Hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita. Akui tubuhnya dipecah-pecahkan buat saya dan saudara. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu perjamuan malam, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya terpecah supaya kita menjadi satu di dalam Tuhan. Mari pandang salib Kristus. Kita makan dengan iman, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah makan, mari kita angkat anggur, kita akui darahnya tercurah. Haleluya. Haleluya. Setiap kali kita melakukan, kita memperingati kematian Tuhan sampai Ia datang pada kali yang kedua. Kematiannya sudah berlaku 2000 tahun yang lampau kurang lebih. Tapi kedatangannya sudah sangat singkat. Mari kita minum, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pandang salib Yesus. Mata kami tertuju kepada Yesus. Mata kami tertuju kepada Yesus. Amin, amin, amin. Sebagaimana bangsa Israel memandang kepada tiang ular tembaga, mereka disembuhkan. Hari ini kami diingatkan kembali untuk memandang kepada salib Yesus. Yesus satu-satunya pertolongan bagi kami. Yesus yang tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus tetap sama. Ajaib, 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 ajaib bagi kami semua. Dia mampu dan sanggup menolong dalam segala situasi keadaan yang kami alami hari-hari ini. Yesus mampu dan sanggup. Amin, amin, amin. Dari tempat ini kami berdoa bagi umat Tuhan.
Karena kuasa salib Kristus, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang sedang bergumul, mari Tuhan berikan pertolongan. Nyatakan kuasa Tuhan bagi umat. Salib Kristus, jaminan bagi kami umat Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih buat kuasa firman Allah. Terima kasih buat perjamuan kudus hari ini. Firman-Mu memberkati umat-umat Tuhan. Firman-Mu menolong umat-umat Tuhan. Perjamuan kudus memberikan kuasa bagi kami. Amin. Terus kami memandang kepada Tuhan. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya tidak pernah berubah. Terima kasih buat firman Tuhan. Turunlah berkat Allah buat kami semua. Umat Tuhan dimanapun kami berada, yang boleh beribadah lewat live streaming pada hari ini. Tuhan berkati umat-umat. Engkau mengenal setiap keberadaan umat. Engkau mengenal pergumulan akibat pandemi COVID-19 ini. Engkau mengenal keberadaan kami. Tapi kami tak percaya Engkau Tuhan tetap setia bagi kami. Kuasa kasih-Mu tetap setia bagi kami. Engkau mampu dan sanggup menolong, memberkati umat-umat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih. Turunlah berkat Tuhan untuk kami semua. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, pemerintah kami, negeri kami, kota kami. Dalam nama Tuhan Yesus, di tengah pandemi COVID-19 sedang berjalan, kami tetap percaya Indonesia tetap dijaga oleh Tuhan. Indonesia dipelihara, dilindungi. Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, semua jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Para medis, para dokter yang terus berjuang menangani para pasien yang sedang mengalami penyakit COVID-19 ini. Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan. Bahkan berikan kekuatan ekstra buat para medis, dokter Tuhan. Mereka ada di baris paling depan ya Tuhan. Dengan segala tanggung jawab mereka, Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Negeri kami, kota kami, daerah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan umat-umat Tuhan, kami percaya ada dalam perlindungan Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini ada pagar perlindungan Tuhan. Amen. Kami berdoa dalam nama Yesus, pagar perlindungan Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ini doa dan syukur kami. Terima kasih buat ibadah hari ini. Segala kemuliaan, segala kehormatan hanya bagi Engkau, sebab Engkau Tuhan yang besar bagi kami semua. Engkau layak dipuji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebab Kau Allah yang besar. Haleluya. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Tuhan, mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandang Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekarang dia duduk di sebelah kanan takhta Bapa di sorga. Dan dari sorga dia datang memberkati umat-umatnya. Tuhan, turunlah berkat-Mu. Sebagaimana Musa berdoa buat bangsa Israel, demikian hamba berdoa buat umat-umat Tuhan. Supaya berkat Allah hari ini tercurah, perlindungan Allah tercurah, terjadi bagi umat-umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghadapkan wajah Tuhan dan memberkati umat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajah Tuhan dan memberikan kasih karunia, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat dari Allah Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua di dalam nama Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Ya. Puji Tuhan, saya percaya berkat Tuhan menjadi bagian kita semua, Bapak Ibu, amin. Iya, terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah beribadah bersama kami GBI Kasih Karunia Kota Mobagu. Dan saya percaya Anda akan mengalami terobosan di dalam Tuhan. Tetap semangat, jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Haleluya. Bersyukurlah sebab Dia baik, sebab Dia baik.